Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arialdi Fernanda dari Prodi S1 Farmasi kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Ibu Tuti Handayani, S, SI, M, SI tentang organel sel. Organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel terdapat pada bagian yang disebut sitoplasma. Organel sel terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, namun bekerja sebagai satu sistem yang mendukung proses kehidupan di dalam suatu sel. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa organel sel beserta fungsinya. 1. Membran plasma. Membran plasma adalah lapisan yang memisahkan sel dari lingkungan di sekitarnya. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai sarana perpindahan keluar masuknya material sel. Di dalam membran plasma terdapat sitoplasma yang merupakan cairan tempat organel-organel sel yang lain berada. Sitoplasma juga menjadi tempat mayoritas aktivitas sel terjadi. 2. Nukleus. Nukleus adalah inti sel atau pusat komando sel. Kalau di tubuh manusia, inti sel bisa diibaratkan seperti otak. Organel sel ini berfungsi untuk menyimpan DNA sel. Selain itu juga, ia memiliki beberapa peran lain seperti mengontrol semua aktivitas yang terjadi di dalam sel, termasuk pertumbuhan dan metabolisme sel. 3. Ribosom. Ribosom adalah pabrik protein yang ada di dalam sel. Protein adalah komponen yang penting digunakan oleh sel agar bisa bertahan hidup. Ribosom mengolah atau mensintesis protein berdasarkan instruksi dari RNA. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berperan sebagai pusat energi. Di bagian ini, glukosa yang masuk ke tubuh akan diolah menjadi molekul energi yang dikenal dengan nama adenosin trifosfat atau ATP. ATP inilah yang akan jadi bahan bakar sel agar bisa menjalankan semua fungsinya. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma RE adalah organel sel yang bisa dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi untuk membantu produksi protein, terutama yang akan diekspor keluar sel, sedangkan RE halus berfungsi untuk produksi lipid atau lemak. 6. Aparatus Golgi. Jika protein yang berasal dari RE kasar masih memerlukan modifikasi atau pengolahan lanjutan, maka komponen ini akan dipindahkan ke aparatus Golgi. Melalui bagian inilah protein kemudian akan diekspor keluar sel. 7. Lisosom. Lisosom adalah pusat daur ulang sel. Organel sel ini berisi enzim untuk memecah berbagai komponen yang melewati membran sel dan memilah komponen-komponen tersebut agar bisa digunakan ulang. 8. Peroksisom. Saat ada asam lemak yang masuk ke dalam sel, komponen ini akan pecah untuk bisa digunakan. Proses pemecahan ini kemudian menghasilkan sisa-sisa yang harus disingkirkan. Disinilah peroksisom berperan. Organel sel yang satu ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari molekul bernama reaktif oksigen species atau ROS. 9. Sentriol. Sentriol adalah organel sel yang terdapat pada hewan dan jamur. Organel ini berperan dalam proses pembelahan sel, pergerakan kromosom, dan pergerakan sel. 10. Plastida adalah organel sel yang khas pada tumbuhan dan terdiri dari 3 jenis, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplast. 11. Vakuola juga merupakan organel sel yang khas terdapat pada tumbuhan. Vakuola berisi cairan dan di dalam cairan tersebut terdapat mineral, gula,
asam, maupun bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh sel. 12. Satu lagi organel sel yang khas pada tumbuhan adalah dinding sel. Bagian ini berada di bagian luar membran sel. Dinding sel berfungsi untuk mencegah sel menyerap terlalu banyak air. 13. Sitoskeleton adalah serat-serat protein di dalam sitoplasma yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dan stabilitas sel. Organel ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrotubulus, intermediate filamen, dan mikrofilamen. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.